Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode simplex, yaitu pada topik penyimpangan metode simplex. Nah, kita review sedikit ya mengenai materi minggu lalu, yaitu metode simplex merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan program linier yang memiliki kombinasi variabel terdiri dari 3 variabel atau lebih. Dalam penyelesaian menggunakan metode simplex, proses yang terjadi adalah adanya perhitungan berulang ya atau iterasi, di mana pada setiap iterasinya dilakukan langkah-langkah perhitungan yang sama dan diulang terus-menerus sampai kita memperoleh solusi yang paling optimal ya atau yang paling maksimum atau yang paling minimum. Nah, kemudian persyaratan metode simplex, model program linier harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan dengan standar baku, ya, standar form, ya, atau bentuk baku. Di mana kita ingat kembali, ada 4 macam bentuk baku dari metode simplex, yaitu yang pertama, nilai kanan dari fungsi tujuan atau fungsi objektif harus kita nolkan. Kemudian sisi kanan dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Kemudian semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Kemudian semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk persyaratan pertama atau bentuk standar yang pertama, yaitu nilai kanan dari fungsi objektif harus kita nolkan. Sebagai contoh ya, kita ingat kembali contoh yang lalu bahwa kalau kita misalkan punya fungsi tujuan memaksimumkan seperti ini, ya, Z sama dengan 3x1 plus 2x2, maka semua unsur di sebelah kanan harus kita pindah ke ruas sebelah kiri. Sehingga dia akan menjadi Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0. Kemudian syarat kedua adalah sisi kanan dari kendala tidak boleh negatif. Nah, jika negatif, maka sisi kanan harus kita kalikan dengan min 1. Kemudian sisi kiri juga harus kita kalikan dengan min 1. Ya, sehingga atau dengan kata lain, kedua ruas kita kalikan dengan min 1, sehingga sisi kanan akan menjadi positif. Sebagai contoh, misal kita memiliki suatu kendala X1 plus 5X2 lebih besar sama dengan min 150, maka kita kalikan ya kedua ruas ya. Ruas sebelah kiri kita kalikan dengan min 1, kemudian ruas sebelah kanan juga kita kalikan dengan min 1, sehingga fungsi kendalanya ya akan menjadi min X1 min 5X2 kurang dari sama dengan 150. Kemudian berikutnya, semua bentuk fungsi kendala yang bertanda pertidaksamaan harus kita ubah menjadi persamaan ya, sehingga harus kita ubah ya dari tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Kemudian, nah, untuk pertama, untuk kendala bertanda kurang dari sama dengan, harus kita tambahkan dengan yang namanya variabel slack. Ya, di sebelah sisi kiri kendala. Jadi misalkan di sini ada contoh seperti ini ya, ada 3 buah fungsi kendala. Nah, dari sini harus kita ubah dulu ke dalam persamaan ya. Kemudian kita tambahkan dengan yang namanya variabel slack ya, ada S3, ada S4, ada S5. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa semuanya ini sama-sama variabel slack. Cuma untuk membedakan ini slack untuk fungsi kendala pertama, ini slack untuk fungsi kendala kedua, ini slack untuk fungsi kendala ketiga, maka kita kasih indeks ya. Mulai dari 3 ya. Kebetulan di sini kita pakai mulai dari 3 karena untuk indeksasi variabel keputusannya berakhir di
2. Ya, atau kalau Anda mau pakai ini indeksasinya mulai dari 1 ya, 1, 2, 3 itu juga tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk kendala bertanda lebih dari sama dengan, harus kita kurangi dengan variabel surplus ya dan ditambahkan dengan variabel artifisial pada bagian sisi kiri kendala. Nah, yang fungsinya sama dengan variabel slack, yaitu untuk menjaga kedua sisi persamaan agar seimbang. Sebagai contoh, misalkan di sini 30x1 plus 15x2 lebih besar sama dengan 900. Maka kita ubah menjadi persamaan ya. Kemudian jangan lupa bagian kiri dari persamaan tersebut kita kurangi dengan variabel surplus ya, min S3, kemudian tambahkan dengan variabel artifisial S4. Jadi kemudian untuk indeksasinya bisa kita urut ya dari 1, 2, atau kita teruskan dari indeks pada variabel keputusannya. Dan yang terakhir untuk kendala bertanda sama dengan, harus kita tambahkan dengan variabel artifisial di bagian kiri kendala. Sebagai contoh, nah kita punya seperti ini ya, fungsi kendalanya. Ini cukup kompleks ya, ada fungsi kendala yang bertanda kurang dari sama dengan, ada fungsi kendala bertanda lebih dari sama dengan, dan ada fungsi kendala bertanda sama dengan. Nah, kita ubah ke dalam bentuk persamaan, kemudian untuk fungsi kendala bertanda kurang dari sama dengan, kita tambahkan dengan variabel slack, ya, S3. Untuk fungsi kendala bertanda lebih dari sama dengan, kita kurangi dengan variabel surplus ya, kemudian kita tambahkan dengan variabel artifisial, dan yang terakhir untuk fungsi kendala bertanda sama dengan, ini karena sudah tandanya adalah sama dengan, jadi kita tidak perlu mengubah lagi. Ya, untuk yang ketiga ini kita tambahkan dengan variabel artifisial. Kemudian jangan lupa untuk bentuk keempat ya, syarat keempat. Nah, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Jadi, di sini bisa kita tambahkan juga dengan variabel-variabel non-negatifnya ya, di mana X1, kemudian X2, kemudian ada variabel-variabel tambahannya S3, S4, S5, S6 ya, kita nyatakan sebagai nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, kita ingat kembali langkah-langkah metode simplex. Yang pertama adalah merumuskan ya persoalan program linear ke dalam model matematik ya. Kita identifikasi seperti apa fungsi objektifnya dan seperti apa fungsi kendalanya. Kemudian untuk fungsi objektif kita ubah ya dari fungsi tujuan eksplisit ke fungsi implisit ya, dibuat menjadi sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan atau kurangi dengan variabel-variabel tambahan. Nah, untuk fungsi pembatas ya kita tambahkan dengan variabel slack atau variabel surplus atau variabel artifisial. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita formulasikan, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel simplex, kemudian kita melakukan langkah-langkah penyelesaian. Nah, misalkan kita ingat kembali contoh yang kemarin ya, maksimum Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan fungsi kendala yang kebetulan semuanya adalah fungsi kendala pertidaksamaan ya, bertanda kurang dari sama dengan. Maka kita ubah dulu ke dalam bentuk standar seperti ini ya. Kemudian dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam metode simplex, kita akan mendapatkan penyelesaiannya pada iterasi kedua ya, pada tabel baru ketiga, tabel simplex ketiga ya, karena tabel pertama itu kita sebut sebagai iterasinya 0, kemudian tabel kedua kita sebut sebagai iterasi pertama, dan tabel terakhir kita sebut sebagai iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua inilah kita mendapatkan penyelesaiannya di mana nilai Z maksimal, nilai Z optimum diperoleh pada
nilai ya nilai Z optimum diperoleh pada nilai 27,5 ya. 27,5 ini diperoleh pada X1 sama dengan 5/6 dan X2 sama dengan 5. Nah, ini penyelesaian optimalnya sama dengan hasil yang juga kita dapatkan dengan menggunakan metode grafik. Ya, jadi pada iterasi kedua menyatakan tabel sudah optimum ya, pada baris fungsi Z-nya sudah tidak ada lagi nilai yang negatif ya pada variabel keputusannya, sehingga kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan ya penyelesaian optimumnya, yaitu pada X1 sama dengan 5/6 dan X2 sama dengan 5 diperoleh nilai Z maksimumnya sama dengan 27,5.